adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Semoga baik dan sukacita. Adik-adik, kakak nggak bosan-bosan nih untuk ingetin adik-adik supaya selalu jaga kesehatan ya dimanapun berada. Jangan lupa selalu pakai masker dan minum vitamin. Sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah baiknya kita siapkan Alkitab, kidung ceria, dan juga amplop. Sekarang kakak mau ajak adik-adik berdiri nih. Kita mau nyanyi satu lagu. Dari terbit matahari. Bisa kan? Kita pakai gerakan ya. Kita berdoa dulu ya. Buka tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pagi hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga tolong berkati agar ibadah kami lancar dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang pembacaan Alkitab kita terambil dari Hosea 6 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Selamat pagi adik-adik. Kamu nanya nih, siapa di antara adik-adik yang pernah dimarahin mama atau papa? Nah, kalau mama atau papa adik-adik marah, apakah itu tandanya mereka tidak sayang sama adik-adik? Adik-adik, tindakan marah yang dilakukan oleh mama atau papa bukanlah tanda kalau mereka tidak sayang sama adik-adik. Tapi, saat mama dan papa marah, pasti ada penyebabnya. Dan kemarahan mereka dilakukan
sebagai peringatan untuk adik-adik, biar adik-adik lebih berhati-hati lagi. Seperti kakak punya gambar nih, coba dilihat gambarnya ya. Pengen tahu itu gambar apa? Itu gambar ibu sedang marah kepada anaknya. Anaknya dimarahi karena dia bermain bola di dalam rumah adik-adik. Siapa yang suka begitu? Tidak boleh adik-adik main bola di dalam rumah karena bisa menyebabkan kaca-kaca pecah. Nanti kalau kaca pecah, kaki dan tangan adik-adik bisa terluka. Makanya mama dan papa pasti marahin adik-adik kalau adik-adik begitu. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman kita hari ini, kita belajar bahwa ketika Allah menghukum, bukan berarti Allah tidak sayang kepada umatnya. Justru penghukuman dari Allah dinyatakan supaya umatnya bisa hidup lebih baik lagi, supaya umat mengetahui hal yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang adik-adik, hidup dalam penghukuman itu tidaklah mudah, tetapi Nabi Hosea mau mengingatkan umatnya. Umatnya harus sungguh kembali taat kepada Allah dan sungguh mau tekun mengenal Allah. Mengapa ya? Karena Allah yang menghukum mereka adalah Allah juga yang akan menebus mereka dari penghukuman itu. Bahkan Allah juga akan memulihkan kehidupan mereka, adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan jika kita mau merasakan pertolongan dan kasih Allah, maka kita harus sungguh mau hidup tekun mengenal Allah. Adik-adik, untuk bisa belajar tekun mengenal Allah, maka kita bisa belajar dari contohnya oma dan opa kita juga loh. Ada yang tahu kenapa? Nah, tahu nggak sih adik-adik, oma dan opa atau orang-orang yang sudah berusia lanjut adalah orang-orang yang mempunyai kekayaan pengalaman iman untuk selalu setia mengenal Tuhan Yesus. Meskipun usia opa dan oma itu sudah tua atau tidak muda lagi, biasanya orang yang sudah tua suka dianggap lemah ya adik-adik. Tetapi oma dan opa selalu bersuka cita. Kenapa? Karena oma dan opa selalu tekun mengenal Tuhan Yesus dengan cara yang pertama, rajin berdoa. Yang kedua, membaca Alkitab. Yang ketiga, rajin memuji Tuhan. Adik-adik, tanggal 12 Oktober nanti merupakan hari ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia Pelkat PKLU GPIB. Dalam HUT Pelkat PKLU ini kita diajak belajar dari oma dan opa kita yang senantiasa memiliki ketekunan untuk bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, mari kita belajar tekun mengenal Allah ya adik-adik secara benar dengan cara yang pertama rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Kalau adik-adik sudah melakukan itu semua, pasti deh kasih Allah selalu terasa dalam kehidupan adik-adik. Sekian firman hari ini adik-adik, amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, sekarang kita mau bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 24, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Disiapkan amplopnya ya. Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya.
sambil kita bernyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Sama-sama ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nanti persembahannya bisa dibarengi dengan orang tua ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita udah tiba di akhir ibadah. Sekarang kita mau menutup dengan menyanyikan lagu Sudah Waktunya. Bisa kan? Kita bersama-sama pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar tadi dapat bermanfaat untuk hidup kami. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dari pemerintahan yang tertinggi, Pak Presiden ya Tuhan, hingga yang terendah desa, kecamatan, kelurahan ya Tuhan. Berkati agar bangsa kami ini selalu rukun ya Tuhan, dan kiranya Tuhan mau menghilangkan segala masalah-masalah yang ada di Indonesia ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GPIB Pengharapan Cibinong. Kiranya Tuhan mau memberkati para majelis, pendeta ya Tuhan, dan sampai ke pelekat-pelekat ya Tuhan. Kiranya kami selalu bisa melayani Engkau dengan baik ya Tuhan di tengah situasi seperti ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kiranya melalui obat dan makanan Tuhan mau menyembuhkan mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kiranya Engkau mau memberkati dan selalu membimbing hidup mereka ya Tuhan. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan kepada satu nama saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan.